Ini adalah Blu-ray Gintama The Final Limited Edition. Ini ori Ban Presto punya Bandai ya. Ini yang begitu aku lihat langsung bikin aku bilang harus aku miliki sekarang. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oh, karena saya penasaran, saya datang Malaysian Speak. Jadi selamat datang di Koya Konten Ria. Enggak sih, aku nggak ngerti nama segmennya apa, nggak usah kasih nama lah ya. Karena bakal jarang juga sih aku beria-ria seperti ini, flexing seperti ini. Ini kontennya sebenarnya aku bikin untuk mengabadikan sebuah benda suci yang baru aja aku pesen. Datang 2 minggu lalu, sebenarnya seminggu lalu, 2 minggu lalu. Belum aku buka sama sekali, ini aku abadikan. Plus menjawab, kalau kalian ngikutin aku dari tahun lalu gitu ya, di pertengahan tahun 2021 lalu itu ada satu mas-mas yang lumayan ngomel. Dia agak kesel gitu ya, karena iri dengan fandom anime lain. Jadi si mas-mas itu lumayan kesel tahun lalu. Tapi sekarang mas-mas itu kelihatannya bisa cukup lega, bisa dengan bangga bilang bahwa dia adalah seorang Gintamania. Karena ada beberapa item, beberapa barang yang bisa dia tunjukkan kepada dunia sebagai bukti kalau dia memang seorang pecinta Gintama. Siapa mas-mas itu? Tentu itu saya, seorang konten kreator anime yang tidak jelas dan tidak laku ini. Mari langsung aku tunjukkan beberapa item-item Gintama yang bisa aku banggakan. Ini akan jadi main eventnya. Ini sajian utama terakhir gitu ya, jadi aku akan taruh di bawah aja. Dan untuk pertama mungkin akan aku kenalkan, ini santai aja lah ya, ini konten santai aja. Aku kenalkan dulu dengan 2 benda yang ada di sini. Ini adalah postcard Gintama The Final dan action figure Gintama The Final. Mungkin kalau yang postcard ini sudah pernah aku tunjukin dulu ya, waktu aku kasih pandangan pertama untuk Gintama The Final yang akhirnya tayang di Indonesia. 4 postcard dengan beragam gambar Gintama. Dan di sini aku juga masih nyimpen tiketnya, tiket waktu fan screeningnya dulu dan waktu aku nonton reguler, nonton biasa. Jadi aku nonton Gintama The Final di bioskop itu 2 kali. Secara isinya ya cuman itu doang sih ya. Dan ini adalah benda yang sangat berharga. Lagi-lagi aku tuh bukan flexing perkara apa ya, perkara harganya atau perkara banyaknya barangnya, mewahnya, bukan itunya. Tapi Gintama itu seri yang susah untuk didapatkan di Indonesia. Mau koleksi barangnya itu susah. Jadi keberadaan postcard ini bener-bener apa ya, kayak benda sakral banget buatku. Sedikit fun fact, ini dulu pernah aku taruh di lemari di ujung sana gitu lah, di ujung kamarku sana. Atasnya itu ada AC, AC-nya pernah bocor, hampir ngenain ini postcard. Kalau nggak aku kasih plastik ya, ini postcard udah basah kuyup pasti. Itu kalau sampai beneran basah kuyup, aku bakar rumah orang, aku makan manusia. Tapi untungnya enggak, dan ini masih aku simpan dengan baik. Oke, ini yang pertama, ini yang postcard. Kemudian yang ini mungkin kalian sudah sering lihat beberapa kali gitu ya, semenjak aku ganti set ini. Ada sebuah action figure Gintoki. Ini aku beli tahun lalu, bener-bener waktu akhir tahun, di minggu-minggu Natal tahun baru itu ya. Ini ori Ban Presto punya Bandai ya. Ini kalau kalian cari di online pun juga masih ada. BTW aku tunjukin boxnya dulu ya. Ini boxnya. Ini adalah action figure yang bener-bener bisa aku banggakan gitu ya, karena aku berapa kali melihat action figure Gintoki, lihat di online gitu ya, entah apakah itu bootleg bajakan atau memang asli. Cuman banyak yang kayak mukanya peang, yang badannya nggak simetris, itu mukanya kecil, badannya gede banget. Aku nggak ngerti apakah memang aslinya seperti itu atau gimana, cuman menurutku aneh dan kayak nggak estetik aja gitu kalau dipajang. Tapi yang ini menurutku ini bener-bener indah, proporsional semua segala macam, simetris, memukau sekali. Dan ini adalah kado Natal plus kado ulang tahun buatku dari diriku sendiri yang paling indah dan memorable. Nah, mari kita masuk ke main event gitu ya, kesajian utamanya, hidangan utamanya. Ini adalah Blu-ray Gintama The Final Limited Edition. Itu yang bikin aku apa ya, bisa kayak flexing gitu ya, kayak mau pamer tuh limited edition. Aku kasih tahu dulu di awal-awal. Aku sebenarnya tahu kalau Blu-ray-nya itu sudah rilis dari Agustus tahun lalu. Waktu itu karena aku tuh bukan tipikal kolektor dan aku melihat benda itu fungsional gitu, sesuai fungsinya. Kalau misal kayak gini, itu kan memang pajangan, berarti memang untuk dipajang. Kalau Blu-ray itu kan berarti untuk ditonton karena isinya kaset. Kaset berarti diputer, ditonton. Aku mikir ya buat apa aku beli, toh nggak mungkin aku tonton juga, nggak ada subtitle Indonesianya juga, nggak ada subtitle Inggris. Tapi ada beberapa item-item di dalam
box Blu-ray ini yang mengubah pandanganku dan bikin aku bilang harus aku miliki sekarang, harus aku beli. Ini asli nih ya, ini cukainya nih setelah ada drama, lumayan drama nih cukainya. Bukti asli, ini bukan black market, oke? Langsung mari aja kita buka. Boxnya aku taruh bawah. Ini isinya seperti ini, packagingnya ya lumayan gitu lah ya, oke lah ya. Buat kalian yang mungkin belum tahu tampilannya itu seperti ini. Ini kurang lebihnya pakai bubble wrap gitu lah ya. Aku buka di belakangnya. Oke. Ini kurang lebih tampilannya. Ini ada plastiknya gitu ya. Aku buka dulu. Gimana cara buka plastiknya? Ini dia. Oke. Ini aku nggak ngerti kalau yang nggak limited edition apakah sama seperti ini juga. Oke. Ini aku keluarin dari plastiknya. Aku sudah tahu sebenarnya isinya apa aja. Karena tadi aku bilang awalnya aku nggak tertarik beli. Tapi waktu aku lihat ada unboxing di YouTube-nya, jadi sudah ada unboxing nih. Aku lihat itu, aku tonton itu, aku langsung mikir harus aku beli. Ini bagian pertama yang paling menarik. Sorry ke spoiler dikit ya. Lihat ini, lihat baik-baik. Ini Soyo Sensei dan Gintoki Zura Takasugi waktu kecil ketika dibuka ketika mereka dewasa. Ini satu fitur yang kayak anjir, harus aku beli. Aku nggak ngerti apakah seri lain seperti ini gitu ya. Apakah Blu-ray, DVD seri lain seperti ini juga ada kejutannya kayak gini. Cuman anyway, ini satu hal yang bikin tertarik. Satu hal yang bikin aku ngerasa harus aku beli. Oke, itu pertama. Isinya ada di dalam sini. Isinya nih ya. Isinya aku buka nih. Ini untuk covernya kurang lebih bisa dilihat seperti ini. Belakangnya adalah Gintoki Zura Takasugi Soyo Sensei. Depannya trio Yorozuya sama Sadaharu. Oke. Isi dalamnya itu seperti ini. Isi dalamnya ada beberapa nih ya. Mari kita bedah satu demi satu. Ini adalah kasetnya, oke. Ini kali pertama aku ngeliat langsung nih ya, megang langsung ini nih. Ini adalah kasetnya, cuman ini main event lagi, oke. Ini yang nanti. Di dalamnya ini adalah sebuah complete book. Isinya apa? Isinya adalah desain karakter-karakter dari Gintama. Yang mana semua tertulis dalam bahasa Jepang, tapi yang pasti ini sangat indah. Nggak mungkin juga aku baca gitu kan ya. Cuman ini indah banget. Kalau kalian lihat, ini kualitas kertasnya juga bagus banget. Ini segala macam, ada gambar desain-desain karakternya, scene-scene dari animenya, dari Gintama The Final detik 0 sampai detik terakhir gitu lah, ada semua. Kemudian ada sketch-sketchnya juga, sketchbooknya ditunjukin ketika masih perancangannya seperti apa, coloringnya, desain dari animasinya. Kemudian ada juga interview dengan staffnya, dengan Spire, dengan Das, segala macam. Semua tentu lagi-lagi dalam bahasa Jepang yang mana tentu tidak akan aku baca tapi akan aku pandangi, dan ini akan menjadi benda suci yang akan aku tunjukkan ke anak cucuku nantinya. Oke, ini complete booknya. Aku taruh lagi. Isi dari kasetnya ini, bentar. Kita masuk ke yang lain dulu ya. Di dalamnya ada seperti ini. Ini ada kayak flyer gitu. Aniplex, thank you Aniplex. Jangan copyright strike video-videoku, oke? Kemudian ini ada flyer juga, aku nggak ngerti ini buat apa. Ya bahasa Jepang gitulah. Ya anyway, adalah flyernya ini gitulah ya. Kemudian ini ada kayak bukunya lagi, yang kalau dibuka juga kurang lebihnya juga sama gitu ya. Semua visual keindahan manusiawi, duniawi, surgawi dari Gintama The Final. Tiap karakter desainnya, beberapa scene, kemudian pengenalan seiyunya, komentar dari Das, Spire, dari Sorachi Sensei, segala macam. Ini buku lainnya. Nah, yang terakhir ini main eventnya. Ini adalah benda yang paling mengubah pikiranku. Dari yang aku bilang, nggak usah deh, ngapain aku beli Blu-ray, nggak aku tonton juga, buang-buang duit. Begitu aku tahu ini apa, saat itu aku langsung mikir, harus aku beli. Di dalamnya ada 3 disc Blu-ray-nya. Oke, jadi ini Blu-ray-nya ada. Ini ada 3 disc untuk Blu-ray-nya. Ada satu Gintama Semi-Final, satu Gintama The Final, sama satunya nih apa ya? Satunya adalah aku nggak ngerti, aku nggak peduli karena semua desainnya aja begitu indah menurutku. Nggak mungkin ku tonton juga, ini cuma ku koleksi doang. Anyway, pokoknya ada 3 disc. Oke, baliknya dari ini yang amazing. Ini yang begitu aku lihat langsung bikin aku bilang harus aku miliki sekarang. Karena ini limited edition. Kalau aku tunda-tunda, kalau sampai nggak dijual lagi padahal aku mampu sebenarnya beli gitu ya, bisa gila, aku bisa stres, bisa menyesal seumur hidup. Beneran seumur hidup sampai aku mati nggak akan tenang aku. Dan kalau misal nggak aku beli, aku ngerasa
aku nggak punya muka untuk proklaim, untuk bilang aku seorang Gintamania. Makanya akhirnya segala cara aku tempuh supaya ini Blu-ray Gintama The Final Limited Edition ada di tanganku dan ada di tanganku sekarang. Ini perjuangan dari seorang mas-mas yang bukan sultan, yang membangun YouTube-nya dari bukan apa-apa, yang sampai sekarang memang masih belum apa-apa gitu ya, masih bukan apa-apa juga. Tapi anyway, berkat dukungan kalian, berkat tontonan kalian, berkat AdSense yang kalian curahkan, aku tuh bisa dengan bangga sekarang punya barang-barang Gintama. So anyway, itu aja untuk konten kali ini. Konten untuk memperkenalkan sama kalian, memberikan gambaran kepada kalian Blu-ray limited editionnya Gintama The Final itu seperti apa, dan juga beberapa item-item lainnya gitu yang related dengan Gintama. Next targetku itu adalah manganya, komiknya. Kalau ada rezeki cukup, tentu setelah aku menghidupi diriku sendiri dulu, pasti akan aku borong nanti. Itu aja untuk kali ini. Sekali lagi, ini konten yang aku buat menjawab kegelisahanku di tahun lalu, plus berterima kasih kepada kalian semua yang sudah nonton, sudah support sampai sekarang. Silahkan like videonya. Kalau kalian suka video kali ini, silahkan berkomentar, share dengan kalian, dan terakhir cari follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat kalian nikmati banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Itterasshai minasan.